Oke, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan fluida dinamik ya. Nah, terus selanjutnya perhatikan penurunan konsep dan aplikasi konsep atau rumus yang ke dalam perhitungan. Oke, lanjut ke pembahasan. Ya. Bahasan yang pertama adalah debit fluida dan persamaan kontinuitas ya. Kontinu berarti terus menerus ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk fluida dinamik, bahasanya yang pertama adalah debit fluida, kemudian persamaan kontinuitas, kemudian hukum Bernoulli, aplikasi hukum Bernoulli dan latihan soal. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas tentang debit fluida. Ya. Debit fluida. Nah, di sini saya perlihatkan ini air mengalir ya. Air mengalir melalui pipa ya. Kemudian jatuh ke kolam ya. Ini tahu airnya dari sana, dari daerah sana, mungkin dari kolam yang lain ya. Nah, masuk ke pipa ini, pipa paralon. Nah, berada pada ketinggian H dari permukaan air yang ada di bawahnya. Nah, nanti ini gerakannya adalah gerak parabol, ya, parabolic motion ya. Nah, air keluar dengan kecepatan tertentu ya, dari luas penampang A ya. Kalau full berarti A, kalau misalkan setengahnya berarti setengah A ya. Nah, ternyata jarak jatuh air dan dihitung dari vertikal ya. Di permukaan air kolam yang di bawah itu adalah sejauh X. Nah, sekarang debit fluida itu didefinisikan sebagai begini. Debit fluida ya. Nah, ini notasinya boleh pakai D, boleh pakai Q ya. Ya, oke. Boleh pakai D, boleh pakai Q. Nah, saya pakai Q di sini. Atau pakai D juga sama, masalah ya. Oke. Nah, debit fluida itu sebanding dengan luas permukaan. Jadi nanti maksudnya gini, makin besar itu aturannya ya. Nah, debit fluida itu sebanding dengan kecepatan aliran fluida. Nah, ini kecepatannya saya V ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, jadi nanti debit fluida itu bergantung pada kecepatan dan bergantung pada luas penampang yang dilewati oleh fluida. Berarti nanti sini, debit fluida adalah perkalian antara kecepatan aliran fluida itu dengan luas permukaan yang dilewati fluida tersebut. Nah, di mana nanti V itu adalah kecepatan, ini satuannya adalah meter per sekon, kemudian A itu luas permukaan, bisa VR kuadrat ya, itu satuannya meter ya. Nah, nanti debit itu sendiri, debit fluida itu satuannya adalah meter ya, sorry. Ya. Ini meter, ini meter kubik ya, meter per segi ya. Nah, jadi nanti satuannya adalah meter kubik per sekon. Nah, itu satuan dari debit fluida. Nah, sekarang karena meter kubik itu ya satuannya adalah satuan volume, jadi nanti gini, Q itu boleh ditulis selain V kali A itu berarti meter kubik. Nah, volume per waktu ya, gitu ya. Jadi debit fluida itu bisa saja volume per waktu atau perkalian antara kecepatan dengan luas penampang yang dilewati oleh fluida ya. Oke. Jadi nanti Q yang ini dengan Q yang ini sama. Jadi tinggal Q sama dengan Q ya. Nah di sini volume dibagi dengan waktu sama dengan cepat teramat atau kecepatan kalikan luas penampang ya. Oke. Saya hapus ini dikit ya. Ini terlalu panjang ya. Oke. Nah ini sama dengan ya. Atau nanti volume suatu fluida yang melewati suatu penampang dengan cepat teramat atau kecepatan V selama waktu T itu tinggal gini. V kali A kali T. Ini satu aja nanti meter kubik gitu ya. Jadi ada debit fluida, ada rumusnya dengan V kali A atau V per T, volume per waktu ya. Gitu ya. Oke. Lanjut ke pembahasan. Ya. Ini soalnya, soal yang tadi kita buat soal atau slide yang tadi kita buat soal ya. Nah pertanyaannya lihat ya, bukan dilihat ya. Lihat gambar.
jika luas permukaan paralon yang dilewati oleh air misalkan 25 cm persegi, kemudian kecepatan aliran air 6 meter per detik, tentukan debit air dan volume air yang jatuh ke kolam tiap menitnya. Oke, kita bahas nih. Kita bahas di atas nih. Nah, nanti di sini luas penampang ya, luas penampang 25 ya, 25 cm persegi ya. Ini buat MKS dulu, ini 25 kali 10 pangkat minus 4 ya, meter persegi. Ya, ini cepat lambatnya atau kecepatan ya, itu 6 meter per sekon ya. Kemudian waktunya di situ 1 menit ya, 1 menit atau 60 sekon ya. Oke. Nah, kita bahas yang pertama, option A ditanyakan debitnya berapa sih? Tinggal Q sama dengan V kali A ya. Di sini V-nya 6 ya. 6, kemudian A-nya di situ 25 kali 10 pangkat seri. Nih, kelewat 5-nya ya. 25 kali 10 pangkat minus 4. Nah, 25 saja kali 6 udah 150. Berarti ini 15 kali 10 pangkat minus 3. Apa? Meter kubik per sekon ya. Oke. Berikutnya volume. Volume yang tertampung atau yang jatuh di kolam ya. Ketika 1 menit ya. B itu ditanyakan volume. Ingat, volume itu berarti V kali A kali T. Nah, karena di sini sudah ada V kali A itu adalah debit, berarti nanti volume adalah debit kalikan waktu ya. Ini berarti 15 kali 10 pangkat minus 3 kalikan 60 ya. 6 kali 15 aja udah 90 ya. Udah 90. Berarti ini 900. Berarti 900 itu berarti 9 kali 10 pangkat minus 1 ya. Itu meter kubik ya. Atau 0,9 meter kubik gitu ya. Tuh, untuk waktu 1 menitnya. Oke. Itu jawaban untuk soal nomor 1, aplikasi dari debit tidak ya dan volume. Oke. Lanjut ke pembahasan. Soal nomor 2, air dialirkan menggunakan pipa yang memiliki jari-jari 1,5 cm. Nah, debit air pada pipa rata-rata 8 desimeter kubik tiap menitnya. Nah, hitung berapa kecepatan aliran air pada pipa tersebut ya. Oke. Ingat nih, ini satuannya masih masih segi S ya. Jadi kita rubah dulu. Oke, perhatikan. Ini jari-jari R sama dengan ya, 1,5 cm atau 1,5 kali 14 minus 2 ya. Meter ya, meter. Kemudian debit fluida di situ 8 desimeter kubik tiap menit ya, tiap menit. Nah, kita ganti boleh nih. 8, nah 8, nah desimeter kubik itu ke meter kubik, meter desi senti. Ini berarti 8 kali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, dibagi dengan 60 ya. 60. Nah, berarti ini naik ke atas ini, berarti 8 bagi 6, 4/3. Ini 4/3 kali 10 pangkat minus 4 ya. Meter kubik per sekon. Nah, ditanyakan kecepatannya berapa sih gitu. Nah, oke. Kita masuk sini. Bahwa Q sama dengan V kali A kali, ntar dulu. Udah ke sini. V kali A ya. Nah, debitnya di sini 4/3 kali 10 pangkat minus 4 ya. Kemudian tanyakan V. Nah, sedangkan A-nya sendiri kita ganti dengan VR kuadrat ya. VR kuadrat. Nah, berarti 4/3 kali 10 pangkat minus 4 ini V kalikan dengan V ya. V kali V ya. Nah, ini oke, lanjut kita dulu. Lihat. Ini berarti 1,5 kuadrat kan ya. 1,5 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat kan ya. Tuh, gitu. Nah, ini berarti 4/3 10 pangkat minus 4 sama dengan V kalikan V. Nah, ini 2,25 ya, 10 pangkat minus 4 ya. Oke, lihat ya. Lihat. Nah, maka nanti kecepatan sama saja dengan 4/3 dibagi dengan 2,25 V ya. Oke, 2,25 V. Nah, oke. Atau V sama dengan 4
6,75 V ya, gitu. Apa? Meter per second. Itu jawabannya. P-nya boleh diganti dengan 3,14 ya, terserah mau diganti atau enggak terserah. Yang penting nilai P adalah 3,14. Oke. Lanjut ke soal berikutnya atau pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya ya. Oke. Nah, persamaan kontinuitas. Nah, bayangkan ini ada paralon ya. Paralon atau pipa dialiri air, nih warnanya saya ganti dengan warna kuning supaya kelihatan maksudnya. Nah, kecepatan aliran fluida atau aliran air, kecepatan aliran air atau fluida di penampang 1 itu kita sebut P1, kemudian kecepatan aliran air pada penampang 2 ya, kita sebut P2 ya. Nah, sehingga nanti di sini ada persamaan continue. Continue itu terus-menerus ya. Nah, sehingga nanti bagaimana cara menghitungnya? Oh, oke, kita bahas. Oke. Nah, perhatikan ya, yang perlu diketahui untuk kalian yaitu bahwa debit fluida dimanapun di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini sama ya. Berarti nanti debit fluida di penampang 1 itu akan sama dengan debit fluida di penampang 2. Nah, inilah yang disebut dengan continue ya, kontinuitas. Oke, tinggal kalikan di sini, maka akan diperoleh bahwa P1A1 sama dengan P2A yang kedua. Itu continue ya. Nah, bagaimana dengan di penampang yang ketiga? Boleh P3A3. Bagaimana dengan penampang 4? Boleh P4A4 itu ya. Nah, tapi dari sekian banyak perbandingan kita ambil dua saja, tidak usah semua ini. Nah, kita ambil yang ini. Berarti P1A1 sama dengan P2A2. Nah, di mana A itu sama dengan PR kuadrat kan? Boleh diganti jadi gini. P1. Nah, karena di sini ada PR kuadrat ya. 1 ini P2, di sini juga ada PR kuadrat yang kedua. Nanti P-nya dicoret tentunya. Jadi rumusnya selain ini, maka P1 R kuadrat 1 sama dengan P2 R kuadrat yang kedua, gitu ya, sampai seterusnya. Nah, bagaimana kalau ada diameter ya? Diameternya sekian ya. Nah, berarti nanti jari-jari itu adalah D per 2 ya. Nah, jadi kalau dimasukkan ke sini, karena R itu D per 2, maka P1 D kuadrat 1 sama dengan P2 D kuadrat 2. Nah, 2-nya kan kalau dikuadratkan kan 4 ya. Berarti D kuadrat per 4 ya. Nah, 4-nya nggak usah dibawa karena dicoret nanti ya. Jadi persamaannya ada P1A1 sama dengan P2A2 atau P1R1 kuadrat sama dengan P2R kuadrat 2 atau P1D kuadrat 1 sama dengan P2D kuadrat 2. Di mana nanti di sini R adalah jari-jari ya. Jari-jari ya. Kemudian P1 kecepatan pada penampang 1 ya. P2 yang ini P2 kecepatan pada penampang 2, kemudian D ya. D itu jari apa diameter bukan jari. Diameter ya. Diameter ya. Itu. Nah, itu persamaan kontinuitas untuk fluida ketika mengalir atau melewati sebuah pipa dengan luas penampang yang berbeda ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini soal yang nomor 3 ya. Soalnya yang tadi, selinnya yang tadi itu. Nah, sebuah pipa di atas dengan luas permukaan A1 2 cm persegi dan A2 5 cm persegi. Ini dibalik ya. Dibalik gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu. Oke. Diketahui nih, langsung saja. A1, A2, kemudian di sini kecepatan aliran pada penampang besar. Nah, berarti penampang besar itu di A2 ya. Ini berarti di A2, berarti P2. Nah, berapa kecepatan aliran air pada penampang kecil? Udah tinggal P1 A1 dengan P2A yang kedua ya. Nah, P1-nya itu pada penampang besar P ya oke, ini besar ya ini ya. Besar.
Nah, ini P1 ditanya ya. Berarti P1 kalikan 2. Ini nggak usah diganti ya, karena di sini sentimeter, di sini juga sentimeter. Kalikan dengan 4 ya. Kemudian A2-nya itu 5 ya. Oke. Jadi tinggal P1 coret aja ini. Berarti sehingga 10 ya. 10 meter per sekon itu ya. Kecepatan aliran air pada penampang yang kecil itu pasti lebih besar. Oke. Makanya kalau kita nyuci nyuci kendaraan atau nyuci apa itu menggunakan selang, maka ujung selang akan dipijit ya. Ya, akan dipijit atau menggunakan alat yang bisa alat semprot ya. Itu pasti kecil ya. Nah, kecepatan kalau lubangnya kecil berarti kecepatan akan besar. Begitu ya. Itu soal nomor 3. Aplikasi dari eh, persamaan kontinuitasnya. Oke. Soal nomor 4. Minyak tanah dialirkan melalui sebuah pipa yang memiliki diameter berbeda. Diameter ujung-ujung pada pipa masing-masing 8 cm dan 6 cm. Hitung kecepatan aliran minyak pada masing-masing fluid tersebut jika debit minyaknya 600 liter ya. Oke. Kita bahas. Ya. Ingat debit fluida dimanapun tetap ya. Sepanjang pipanya satu jalur atau sama ya, berhubungan pipanya. Kalau beda pipa ya betul itu pasti beda. Oke. Ntar saja untuk yang ini kita sebut penampang 1 ya. Ini penampang yang kedua. Ya. Ini kita sebut R1 8 cm. Kemudian R2-nya di situ 6 cm. Nah, debit fluida di sini Q sama dengan 600 liter ya. 600 liter per sekon ya. Oke. Ingat liter ke meter kubik berarti tinggal Q sama dengan 600 kalikan 10 pangkat minus 3 ya. Berarti 0,6 ya. 0,6 meter kubik per sekon ya, gitu ya. Oke. Kemudian ini ganti boleh ya. Ini berarti 8 10 pangkat minus 2. Kemudian ini 6 kali 10 pangkat minus 2. Ingat ya. Ini dia apa debitnya sama ya. Berarti tinggal cari kecepatan ya. Q sama dengan V kali A. Nah, berarti penampang 1 ya. Di penampang 1. Di penampang 1. Nah, berarti tinggal P1 sama dengan Q per A1. Nah, tinggal masukkan. Debitnya di situ 0,6 ya. 0,6 dibagi dengan A1. Berarti PR kuadrat ya. Nah, berarti 0,6 dibagi pi. Nah, R-nya itu kuadratkan. 8 berarti 64 ya. 64 kali 10 pangkat minus 2 ya. 64. Kuadratkan. Ini berarti kalau dikuadratkan berarti minus 4 ya. Udah. Ini naikkan ya. Naikkan ke atas nih. Nah, berarti 0,6 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 64 pi ya. Oke. Kalau mau disederhanakan boleh. Ini berarti 6.000 per 64 ya. 6.000 per 64 pi ya. 64 pi ya. Apa? Itu meter per sekon ya. Oke. Sekarang penampang 2. Untuk penampang 2 oke. Untuk penampang 2 nanti di sini langsung aja P2 sama dengan Q per A kedua ya. Oke, masukkan 0,6 ya kali bukan kali bagi ya Pi R kuadratnya kan di situ 6 cm ya 6 meter ya 6 meter 6 kali 10 minus 2 berarti 6 10 pangkat minus 2 kuadratkan ya. Oke. Nah, berarti sini 0,6 per pi kali 36 10 pangkat minus 4 ya. Oke. Nah, ini berarti naik dari seperti yang tadi ini 6.000 ya. 6.000 dibagi dengan 36 pi ya. Oke, coret dengan ini. Nah, berarti 1000 ya. 1000 per 6 ya. 1000 per 6 ya. Atau boleh diperkecil lagi 500 per 3 pi apa?
meter per sekon. Ya, itu jawaban untuk soal nomor 4 aplikasi dari persamaan kontinuitas. Oke. Oke, tuntas sudah kita membahas tentang debit fluida dan persamaan kontinuitas. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Bernoulli dari lanjutan debit fluida dan persamaan kontinuitas.